Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membagikan tips untuk melakukan skir clap secara manual. Ya, sebelumnya kita ulas dulu apa tujuan untuk menyekir clap itu atau score clap itu. Nah, score clap itu tujuannya ini untuk merapatkan antara payung katup. Nah, yang ini payung katup yang ini atau ini payung katup yang ini. Nah, payung katup yang ini yang mengkilap ini dengan settingan yang ada di silinder cup. Nah, ini sama-sama yang mengkilap ini. Jadi ketika ada kotoran yang mengganjal di antara ini payung katup ini dan di antara payung katup ini dan sudutannya ini akan mempengaruhi kerapatan katup sehingga akan mengakibatkan kebocoran kompresi. Nah, ini bisa dibandingkan antara clap in dengan clap X nya. Clap in dan clap X. Clap in terlihat masih bersih, tetapi kalau di clap X nya terlihat sangat kotor. Nah, ini tadi permasalahannya adalah clap X nya bocor sehingga kompresi ngempos, tidak ada atau kompresinya hilang, sehingga harus dibongkar dan harus dilakukan skir clap. Nah, oke. Sekarang langsung saja kita lakukan skir clapnya. Oke. Untuk obat grindingnya, untuk obat skornya itu ada dua jenis. Pertama yang halus. Nah, ini obat yang halus ini. Oh, ada kotoran. Nah, ini halus. Nah, ini halus. Kemudian ini ada yang kasar. Nah, ini teksturnya kasar. Ini lebih kasar. Nah, untuk melakukan penyekuran katup, kalau untuk memperbaiki kerapatan atau untuk membersihkan permukaan di settingan clap sama payung clap yang ini, cukup menggunakan yang grinding yang halus saja. Tujuannya adalah supaya pengikisannya tidak banyak sehingga clap dan settingannya masih tetap tebal, yang hilang hanya kotorannya saja. Tetapi kalau grinding yang kasar, yang ini biasanya digunakan untuk katup atau clap yang baru dengan settingan yang baru. Karena apa? Karena biasanya kalau clap yang baru dengan settingan yang baru itu memerlukan pengikisan yang banyak, sehingga harus menggunakan grinding yang kasar untuk mempercepat pekerjaan. Oke. Sekarang kita kasih grindingnya yang halus untuk melakukan skor katupnya. Oke, sorry. Oke, yang halus. Ambil saja yang halus. Nah, ini kemudian kasih aja kasih di sepanjang permukaannya ini. Lagi supaya kelihatan rata aja, supaya rata, kemudian saya lagi ini. Oke. Dalam memberikan grinding ya, cukup di bagian yang terkena settingan atau yang berkontak langsung dengan settingan di silinder cup ini. Jangan sampai batang katupnya ini terkena grindingnya. Jadi untuk lebih hati-hati, setelah dikasih grinding di bagian ini dilap dulu. Tujuannya apa? Berjaga-jaga kalau di bagian batang ini terkena grinding. Nah, nanti kalau di batangnya ini terkena grinding atau obat skornya itu akan membuat pengikisan di bagian batang katup dengan bos katupnya. Nah, itu akan membuat katup nanti menjadi space-nya menjadi banyak atau oblak gitu. Oke. Sekarang sudah dikasih grinding, kemudian
lagi. Nah, bagusnya di bagian ini batang katup ini dikasih oli supaya lebih licin saja. Oke, kemudian dipasang di bagian. Oke, yang satunya sekalian dikasih grinding dulu. Sama kemudian dipasang. Oke. Nah, untuk melakukan skor manual saya hanya menggunakan selang ini untuk memutar katupnya. Selang ini dipasangkan di bagian batang katup dari bagian bawah. Nah, oke. Kita pasang dulu. Oke, ini sudah terpasang di bagian kan. Nah, jadi nanti ketika melakukan penyekuran itu harus putarannya harus searah. Jadi kalau misalkan ke kanan harus ke kanan terus, kalau ke kiri harus ke kiri terus. Tidak boleh berputar secara bolak-balik gini. Nah, tidak boleh berputar secara gini. Karena apa? Karena kalau perputaran searah itu akan membentuk atau akan meratakan permukaan dengan sempurna. Tetapi kalau perputarannya bolak-balik seperti ini, nanti permukaannya tidak terbentuk dengan sempurna, atau lebih tepatnya nanti jadinya akan kasar dan kerapatan tidak akan didapat. Jadi kalau menyekur harus searah seperti ini. Kalau satu arah ke kanan terus, ke kiri ya ke kiri terus. Oke, contohnya gini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi perputarannya itu harus searah. Harus kalau ke kanan terus, kiri juga ke kiri terus. Oke, kita skor dulu. Saya kasih contoh yang lebih jelas. Nah, proses ini dilakukan secara terus-menerus sampai permukaannya halus. Nah, permukaan halus ini bisa diketahui atau bisa dilihat dari grindingnya yang tadi suaranya ketika masih baru itu kasar atau masih terdengar suaranya seperti ini. Nah, nanti lama kelamaan obat grinding ini akan menjadi halus. Nah, kalau sudah menjadi halus bisa dicek nanti kerataannya bagaimana, apakah sudah rata apa belum, permukaannya sudah halus apa belum. Oke, kita skor dulu sampai halus ya. Proses ini dilakukan terus gini terus. Untuk waktunya tidak bisa ditentukan karena sesuai dengan putarannya. Kalau putarannya semakin cepat dan semakin teratur, itu pengikisannya juga semakin banyak dan hasilnya juga semakin cepat. Oke, kita skor dulu. Nanti dilihat bagaimana perbedaan sebelum diskor dan setelah dilakukan skor. Oke, sekarang kita lihat klep yang sudah diskor dan yang belum diskor. Kita lihat perbedaannya. Nah, ini yang sudah diskor, klepnya yang sudah diskor, obat grindingnya ini tadi terlihat lebih halus. Nah, ini terlihat halus. Nah, terlihat halus dengan nah, ini terlihat halus. Nah, ini terlihat halus. Nah, ini di sini. Nah, ini obat grindingnya terlihat halus. Sedangkan yang belum dilakukan skor, nah, obat grindingnya masih kasar, terlihat kasar. Nah, terlihat kasar kan.
bandingkan ini yang sudah diskor. Nah, halus. Nah, ini perbedaannya ini. Nah, ini. Yang kiri sudah diskor, yang kanan belum diskor. Ya, jadi nanti dua-duanya kalau sudah diskor jadinya akan halus. Secara otomatis kalau obat grindingnya halus, nanti bisa dicek permukaan katup dan settingan katupnya, pasti nanti sudah semakin bersih dan rapat. Oke, yang satu kita skor dulu, nanti tinggal dibersihkan, kemudian kita cek kebocoran katupnya masih bocor apa tidak. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi sudah diskor semua, tinggal kita bersihkan. Nah ini tinggal kita cuci, kemudian kita cek masih bocor apa tidak. Oke, kita cuci dulu, bersihkan dulu. Terus dilap dulu. Nah, kita lihat payungnya. Nah, nih. Bandingkan dengan sebelum tadi dilakukan skor klep, tadi banyak kotoran yang menempel di bagian ini, yang bagian payung klep yang ada settingannya ini. Kemudian sekarang sudah bersih dan sudah rata. Nah, kalau penyekurannya satu arah, hasilnya akan seperti ini, halus seperti ini. Tapi kalau hasilnya penyekurannya dengan dua arah, ini tidak bisa halus seperti ini. Kalau halus seperti ini, kemungkinan besar untuk rapat itu tinggi. Kemungkinan kerapatannya tinggi, jadi kemungkinan untuk bocor rendah. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian kita cek di bagian lalap dulu, bersihkan. Nah, lihat bagian settingannya. Nah, ini sudah terlihat bersih, kotorannya sudah hilang, kemudian sudah terlihat rata. Di in-X sama, sudah bersih semua. Oke, sekarang kita tinggal tes apakah masih bocor apa tidak. Lap yang bersih, kemudian kita pasang klepnya kita pasang. Oke, pasang ini, kemudian cara ngeceknya begini. Oke, sekarang kita cek ini katup posisi sudah terpasang, kemudian nah ini kita menggunakan bensin, kemudian dimasukkan dari bagian sini. Nah, kita cek bagian, kita lihat bagian payungnya. Nah, kita lihat bagian payungnya. Nah, ini apabila ada rembesan di bagian katupnya, berarti masih ada kebocoran. Kalau masih ada kebocoran, berarti harus diskor lagi. Nah, ini sudah tidak ada kebocoran. Nah, sudah kering, tidak ada rembesan bensin, berarti ini sudah rapat. Yang X sudah rapat, tinggal yang satunya. Oke, bagian dan kita pasang. Oke, kita pasang dulu. Sama, caranya sama seperti tadi. Oke, kita cari posisinya yang enak dulu.
masukkan bensin saja, kemudian dicek, ini ditekan ya, cek lagi. Oke, di sini kering ya, tidak ada rembesan sama sekali, berarti ini juga sudah rapat. Nah, kalau sudah seperti ini siap untuk dipasang kembali, siap untuk dirakit kembali. Oke, sekian tips untuk melakukan penyekuran katup. Jadi cukup sederhana, asalkan caranya benar, itu akan pengerjaannya lebih cepat. Tapi kalau caranya salah, pasti akan diulang-ulang lagi. Karena apa? Karena menyekur katup itu kelihatannya sederhana, tetapi memang harus benar-benar rapat. Oke, gitu. Sekian tips dan trik cara menyetel katup untuk memperbaiki tenaga motor. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.